Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Meskipun di rumah, masih tetap semangat belajar kan? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan kita. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baiklah, setelah ini anak-anak mengisi absen melalui WA ya. Anak-anak, siapa yang pernah membaca cerita Malin Kundang? Atau cerita terjadinya Candi Prambanan? Nah, pasti pernah bukan? Ya, cerita tentang Malin Kundang ataupun terjadinya Candi Prambanan merupakan jenis cerita fiksi atau khayalan. Tapi tahukah kalian ada jenis cerita lain selain cerita fiksi? Betul sekali, ada cerita fiksi dan ada cerita non-fiksi. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang cerita non-fiksi. Nah, untuk itu kalian ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Karena setelah pembelajaran hari ini kalian akan yang pertama mampu menemukan pokok pikiran dari tiap paragraf. Yang kedua, mampu membuat daftar pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang ketiga, mampu membuat teks non-fiksi. Yang keempat, mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang kelima, akan mampu membuat peta konsep tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baiklah anak-anak hebat, sekarang coba kalian baca dan kalian simak baik-baik teks bacaan yang sudah Bu Guru share melalui WhatsApp grup tadi ya. Setelah kalian baca, kalian amati, adakah perbedaan antara teks yang kalian baca tadi dengan teks Malin Kundang yang pernah kalian baca? Ya, tentu ada perbedaannya. Karena teks yang kalian baca tadi adalah jenis teks non-fiksi yang merupakan teks berisi fakta atau kenyataan berdasarkan pengamatan. Sekarang, coba kalian cari dan kalian temukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf pada teks yang kalian baca tadi. Selanjutnya, catat poin-poin penting dalam teks dan buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kalian baca tadi. Lakukan dengan cara mengisi LKPD pada kegiatan 1. Setelah itu, nanti kita diskusikan bersama melalui WhatsApp grup ya. Anak-anak, ada banyak sekali hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita. Makanannya pun berbeda-beda. Makanannya pun berbeda antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Setelah kalian menyimak video tadi, sekarang coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Catat hewan apa saja yang ada dan jangan lupa amati juga apa makanannya. Tumbuhankah, hewankah, atau keduanya? Baiklah anak-anak, setelah kalian mendapatkan hasil pengamatan kalian, sekarang coba kalian tuangkan hasil pengamatan kalian tadi dalam bentuk peta konsep tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak, setelah kalian membuat peta konsep, Bu Guru yakin kalian lebih memahami tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang, coba kalian buat sebuah teks non-fiksi berdasarkan hasil pengamatan kalian tadi. Pilihlah 2 jenis hewan dari golongan yang berbeda, kemudian ceritakan detail masing-masing hewan tersebut dalam bentuk teks non-fiksi. Anak-anak yang pintar dan hebat, sekarang Bu Guru mau bertanya, bagaimana rasanya belajar yang seperti ini? Menyenangkan bukan? Apakah kalian dapat memahami materi yang Bu Guru sampaikan? Ya, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pokok pikiran merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Yang kedua, kita dapat menemukan informasi penting melalui mengajukan beberapa pertanyaan. Yang ketiga,
Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi fakta atau kenyataan. Yang keempat, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora sebagai hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora sebagai hewan pemakan daging atau hewan yang lain. Yang ketiga adalah omnivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan yang lain. Anak-anakku yang pintar, wabah pandemi sekarang ini masih melanda. Untuk itu, kalian harus selalu menetapi protokol kesehatan. Contohnya, yang pertama, selalu cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak. Dan jangan lupa juga selalu sholat 5 waktu. Anak-anak hebat, sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa dulu ya. Selanjutnya kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas kelancaran kegiatan kita pagi ini. Ibu guru akhiri pembelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, setelah ini kalian kerjakan link evaluasi yang sudah Bu Guru share melalui WhatsApp group. Terima kasih.